Itu kerjanya. Laras badan. Anak wong meriang mengkene tetap semangat macul yang salah. Badan. Untung boten jakul boten macul kan. Artinya sakit ini sakit ini mengurangi waktu, mengurangi tenaga untuk beramal baik. Maka mumpung kita masih bisa sekuat mungkin beramal baik, maka gunakanlah sebelum waktu itu akan disudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonton paham tadi? Kesempatan kita sekarang ini. Lanjut apa? Hukum min dia wahaya 35 dan hidupmu untuk matimu. Hidupmu untuk matimu. Karena gak ada satupun orang yang hidup akan hidup terus, pasti akan mati. Paling suwe 6 tahun. Enten tong yang mriki 100 tahun. Enten Pak. Enten nggih. Lain pun 100 tahun itu jenengan tinggali berikut. Repot ya. Kalau biasanya urusan sampai 100 tahun bane amben. Terus nih. Iku memutus segala amal. Mumpung kita masih sehat, yuk kita berdiri di atas kaki kita untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan ketika kita sakit maka kita tidak akan kehilangan waktu yang berharga. Harus baca paham. Sedikit paham lagi. Ya alhamdulillah. Jadi insya Allah duduk kita 1 menit kita duduk untuk mengkaji ilmu jauh lebih baik daripada kita melaksanakan 1000 sholat rakaat. Jenengan lebih senang melakukan pasar apa nang musala jamaah? Dalam ayo entengan di apa mana waktu subuh? Waktu subuh apa tangi dan dari selimut. Apa manisane iki musim adem. Subuh pas adem-adem. Ngelilir krungu adzan bukane tangi wudu kala tangi cai temun selimut. Karena gak ada satupun kenikmatan tanpa kita lalui dengan kesusahan. Laras boten. Gak ada satupun kenikmatan tanpa kita lalui dengan usaha, dengan susah. Maaf, anak kecil bisa berlari itu latihan, ngikut berangkang, ngajar-ngajar. Itu berapa kali mereka terjatuh? Laras boten. Berapa kali kecil, tapi tidak pernah menyerah, maka dia bisa menikmati nikmatnya lari. Artinya segala kenikmatan butuh proses. Gak ada tiba-tiba proses jadi wali untuk minggu. Cita-cita nih kulun jenengnya gak pengen mulia, duniane mulia, akhiratnya teng dunia uripe mewah, teng akhirat mlebu swarga. Cita-cita nih. Tapi lek jenengan hitam itu akean di untuk dunia atau untuk swarga? Ayo. Itu hanya sekedar pengharapan. Apa hanya sekedar keyakinan apa boleh? Ya kalau jenengan ngarap akan hidup mulia di akhirat masuk surga, namun amalnya males. Niku bener napa itu? Itu nih. Nah, ya ingin menikmati kenikmatan kok orang belum usaha. Mau pengen duit bawa dari kudu gerak kerja. Orang pengen memakan nasi dan lauk ikan butuh apa? Menanam di rumah. Setelah itu dipanen. Setelah dipanen dipepe, diselip baru disisihkan, diambil beras, dimasak. Setelah dimasak, itu berapa proses nih? Agar kita bisa menikmati sesuatu nasi itu melalui berapa proses. Lah ujung-ujung pengen surga tanpa proses. Ujung-ujung ingin menjadi orang yang mulia tanpa tidak mau rekasa.
Wah, itu sih angan-angan belakang. Terus bener. Pengen alim turuan. Pengen dua anak soleh dicorakan buatan di sekolah akan buatan di dalam masjid pesantren. Itu hanya angan-angan belakang. Kalau ingin anak soleh alim, letakkan di dunia pendidikan. Terus buatan. Nanti butuh proses. Kalau kita cita-cita kita ahli surga, maka kita harus siap menjemput, melakukan amalia-amalia yang bisa kita mengantarkan surga. Karena surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Laras badan. Nopo ni kotak ayatnya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan. Wa la manama qul khairan lil ladzina ahsana fi hadhihi dunya. Napa lil ladzina apa ya? Pokoknya orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang menganggap akhirat ini adalah kehidupan yang sejati. Ketika mengalami jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha, maka tempat kita kembali masuk adalah surga adn, surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Orang-orang yang bertakwa tempatnya ada di surga. Udkhuluha bisalamin amin, maka masuklah kalian dalam surganya Allah dengan panggilan salam, panggilan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kula panjenengan yang hadir di pada malam hari ini, saudara kita, keluarga kita, besok Allah memanggil kita, saudara kita di hari akhirat dengan panggilan yang terindah. Apa panggilan yang terindah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Ini panggilan Allah kepada ahli surga. Apa panggilan Allah? Hei nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam hamba-hambaku dan masuklah dalam surgaku. Ini panggilan terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang muttaqin. Moga-moga kita, saudara kita, dipanggil besok oleh Allah dengan panggilan ini. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kayaknya aminnya masa kudu di orang amin ngeten. Semangatnya kurang, ngantuk, kesel apa pripun nih? Apa suara kula terlalu merdu napa? Hah? Bapak iki merdu napa ora jelas sih tersalah iki, moga-moga mesti memberikan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kaya ngoten kan salah. Apa? Masa perlu di disebut di awal amin. Iyalah, siap sampai jam penting. Setosok ya. Setosok. Mungkin setengah jam kali tanya jawab mau. Ya terus lagi. Rambut nanti dulu. Lagi potong saya mau. Ngantuk kalau seminggu nih, apa 1 minggu penuh. Potong filman gitu lagi kegiatan yang padahal dibuat gawe apa? Yang udah gawe sibuk apa? Kita sendiri yang membuat kesibukan, tapi membuat kesibukan yang kita buat, kita harapkan untuk menjemput kehidupan yang abadi di akhirat dalam kenikmatan dan anugerah dari Allah. Nonton dia? Nah, yang nonton ini kita yang benar-benar kan membuat kesibukan dengan cara tapi kesibukan inilah yang kesibukan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala.